Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Teman-teman dan ibu dosen, di sini kami kelompok 1 akan membuat video patologi untuk melengkapi tugas patologi dengan tema prinsip deteksi dini terhadap kelainan, komplikasi dan penyakit yang lazim terjadi pada ibu masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Kita akan masuk dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu pemeriksaan kehamilan dini atau early ANC detection. Nah, dalam artian proses pemeriksaan awal pada ibu hamil yang bertujuan untuk mendeteksi kehamilan secara dini dan memastikan kondisi kesehatan ibu serta janin sejak awal kehamilan. ANC atau antenatal care adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil untuk memantau perkembangan kehamilan dan mencegah komplikasi yang dapat membahayakan ibu maupun bayi. Adapun tujuan dari early ANC detection. Yang pertama, deteksi dini kehamilan. Nah, dalam artian bahwa mengonfirmasi adanya kehamilan melalui tes seperti urin, pemeriksaan fisik atau ultrasonografi. Tujuan yang kedua, penilaian kondisi kesehatan ibu dan janin. Bertujuan untuk mendeteksi kondisi medis yang mungkin memengaruhi kehamilan seperti anemia, hipertensi, diabetes, atau infeksi. Tujuan yang ketiga, pencegahan komplikasi. Nah, pencegahan komplikasi ini mengidentifikasi risiko tinggi pada kehamilan seperti kehamilan ektopik, riwayat keguguran, atau masalah lain yang memerlukan perhatian khusus. Tujuan yang keempat, perencanaan perawatan. Dalam artian memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang pola makan, suplemen yang dibutuhkan, serta gaya hidup selama kehamilan. Nah, tujuan yang kelima, pemberian imunisasi. Nah, dalam pemberian imunisasi ini memberikan vaksin tetanus toksoid atau TT untuk melindungi ibu dan bayi dari infeksi tetanus. Tujuan yang keenam, pencatatan data kehamilan. Melalui catatan kesehatan ibu hamil yang memuat riwayat medis, pemeriksaan laboratorium dan hasil USG untuk memantau perkembangan kehamilan. Berikut proses pemeriksaan kehamilan dini. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini ada pengukuran berat badan, tinggi badan, tekanan darah, serta pemeriksaan tanda-tanda kehamilan. Yang kedua, tes laboratorium. Nah, tes laboratorium ini ada dua. Yang pertama, pemeriksaan darah atau golongan darah, hemoglobin dan gula darah. Yang kedua, pemeriksaan urin untuk mendeteksi protein urin atau infeksi saluran kemih. Yang ketiga, USG. USG dilakukan untuk memastikan keberadaan kantung kehamilan, mengevaluasi usia kehamilan, dan memeriksa apakah kehamilan berada di dalam rahim. Yang keempat, konsultasi dan edukasi, yaitu memberikan informasi mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan, rencana persalinan, serta pentingnya kunjungan ANC secara berkala. Berikut manfaat early ANC detection. Yang pertama, meningkatkan kemungkinan kehamilan yang sehat. Yang kedua, mencegah komplikasi yang serius. Yang ketiga, memastikan persalinan yang aman bagi ibu dan bayi. Dan yang keempat, memberikan intervensi medis atau gizi sejak dini jika diperlukan. Pemeriksaan kehamilan ini sebaiknya dilakukan segera setelah ibu mencurigai dirinya hamil. Biasanya dalam trimester pertama atau sebelum usia kehamilan 12 minggu. Dengan deteksi dini dan perawatan yang tepat, risiko masalah kesehatan selama kehamilan dapat diminimalkan. Kontak dini kehamilan trimester pertama
adalah kunjungan pertama ibu hamil ke fasilitas kesehatan untuk memulai pemeriksaan antenatal atau biasa disebut dengan ANC pada trimester pertama kehamilan. Biasanya sebelum usia kehamilan 12 minggu. Kontak dini ini sangat penting untuk memastikan kehamilan sehat dan mendeteksi dini adanya risiko yang dapat memengaruhi ibu dan janin. Tujuan kontak dini ini ada beberapa. Yang pertama, konfirmasi kehamilan, yaitu memastikan kehamilan melalui tes urin, darah, dan USG. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan ibu, yaitu mengidentifikasi kondisi medis ibu yang dapat memengaruhi kehamilan, seperti anemia, hipertensi, atau diabetes. Yang ketiga, identifikasi faktor risiko, yaitu mengetahui riwayat medis, riwayat kehamilan sebelumnya, atau kebiasaan yang berisiko. Yang keempat, pendidikan kesehatan, yaitu memberikan informasi tentang pola makan sehat, asupan gizi, aktivitas fisik, dan tanda bahaya kehamilan. Yang kelima, perencanaan perawatan, yaitu menyusun jadwal pemeriksaan kehamilan berikutnya dan memberikan imunisasi bila diperlukan. Yang berikut pemeriksaan yang dilakukan itu meliputi beberapa. Yang pertama, anamnesis. Itu ada beberapa bagian juga, yaitu riwayat menstruasi dan kehamilan sebelumnya. Kedua, riwayat penyakit kronis atau genetik. Yang ketiga, kebiasaan gaya hidup seperti merokok dan konsumsi alkohol. Yang kedua, pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan berat badan dan tinggi badan untuk mengetahui indeks massa tubuh ibu hamil atau biasa disebut dengan IMT. Yang berikut tekanan darah, pemeriksaan fisik umum yaitu jantung, paru, dan lainnya. Kemudian yang terakhir pemeriksaan panggul untuk menilai kondisi rahim. Yang ketiga pemeriksaan laboratorium, yaitu tes darah untuk mengetahui hemoglobin dan golongan darah. Kemudian resus dan screening penyakit menular seperti HIV, sifilis, dan hepatitis. Kemudian tes urin untuk mendeteksi proteinuria, infeksi saluran kemih, dan kondisi lainnya. Kemudian yang keempat ada USG, yaitu dilakukan untuk memastikan usia kehamilan dan kondisi lain. Kemudian manfaat dari kontak dini, yaitu yang pertama deteksi dini komplikasi seperti kehamilan ektopik atau molar atau kehamilan yang janinnya di luar rahim. Yang kedua, pencegahan anemia dan kekurangan nutrisi dengan pemberian tablet zat besi dan asam folat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental ibu melalui edukasi dan konseling. Kemudian kontak dini kehamilan juga menjadi bagian penting dari program kesehatan ibu dan anak atau KIA yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi. Oleh karena itu disampaikan agar setiap ibu hamil segera melakukan kontak dini begitu menyadari dirinya hamil. Kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu pelayanan ANC berdasarkan kebutuhan individu. Pelayanan antenatal care atau ANC berdasarkan kebutuhan individu adalah pendekatan yang terfokus pada pemantauan kesehatan ibu hamil dan janin secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi khusus setiap individu. Konsep ini menekankan pelayanan yang terpersonalisasi dan berbasis bukti untuk memastikan kehamilan berjalan dengan aman dan sehat. Yang berikut pendekatan berbasis kebutuhan, yaitu asesmen awal. Pemeriksaan awal dilakukan untuk memahami kondisi kesehatan ibu, riwayat medis, kehamilan sebelumnya, dan faktor risiko. Contohnya, ibu dengan riwayat hipertensi memerlukan pemantauan tekanan darah yang lebih intensif. Yang berikut pemantauan berkala.
Frekuensi dan jenis layanan ANC disesuaikan dengan status risiko ibu hamil, misalnya ibu dengan kehamilan risiko tinggi memerlukan kunjungan lebih sering dibandingkan kehamilan risiko rendah. Yang berikut layanan ANC yang terintegrasi. Yaitu 1. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan seperti pengukuran berat badan, tekanan darah, tinggi fundus uteri, dan detak jantung janin. Yang berikut pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, gula darah, dan screening infeksi HIV/AIDS, sifilis, hepatitis B. Yang berikut pemberian intervensi, yaitu suplementasi zat besi, asam folat, kalsium, dan vaksinisasi seperti TT dan TD. Yang berikut pendidikan dan konseling, yaitu nutrisi kehamilan, penyesuaian pola makan sesuai kebutuhan individu, misalnya ibu dengan anemia diberikan edukasi tentang makanan kaya zat besi. Yang berikut kesiapan persalinan, konseling tentang tanda bahaya kehamilan, rencana persalinan, dan persiapan psikologis. Yang berikut perilaku sehat, penyuluhan tentang bahaya merokok, konsumsi alkohol, dan stres. Yang berikut rujukan dan tindakan lanjut. Jika ditemukan kondisi khusus, misalnya preeklamsia, diabetes gestasional, ibu dirujuk ke spesialis yang sesuai dengan penanganan lebih lanjut. Berikut rencana kelahiran disesuaikan dengan kondisi ibu dan janin, termasuk penentuan tempat persalinan, misalnya di fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk kehamilan risiko tinggi. Yang berikut fokus pada kesejahteraan ibu dan janin, memberikan perhatian pada kesehatan mental ibu seperti risiko depresi selama kehamilan, memastikan janin berkembang sesuai kehamilan dengan menggunakan USG dan parameter lainnya. Keuntungan pelayanan ANC berbasis kebutuhan individu: 1. Mengurangi risiko komplikasi kehamilan. 2. Meningkatkan pengalaman ibu dalam menjalani kehamilan. 3. Membantu tenaga kesehatan memberikan layanan yang efektif dan efisien. Pendekatan ini memastikan setiap ibu hamil dapat layanan yang sesuai dengan kondisi fisiknya, sehingga dapat meningkatkan hasil kehamilan yang sehat untuk ibu dan bayi. Materi yang berikut mengenai screening untuk deteksi dini. Screening untuk deteksi dini adalah proses pemeriksaan awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya indikasi penyakit atau kondisi tertentu pada seseorang sebelum gejala muncul atau pada tahap awal. Adapun tujuan utama dari screening adalah untuk mencegah perkembangan penyakit lebih lanjut dengan mengidentifikasi masalah kesehatan sedini mungkin, sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih efektif. Prinsip screening yang pertama, ada populasi berisiko. Screening biasanya ditargetkan pada kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit tertentu, misalnya berdasarkan usia, riwayat keluarga, atau gaya hidup. Prinsip yang kedua, tes yang sensitif dan spesifik. Alat atau metode yang digunakan harus mampu mendeteksi penyakit dengan tingkat akurasi tinggi, minimalkan hasil negatif palsu atau positif palsu. Berikut intervensi lanjutan. Jika hasil screening menunjukkan risiko atau tanda awal penyakit, langkah diagnostik dan pengobatan lebih lanjut harus tersedia. Prinsip yang keempat, efektif biaya. Screening harus memberikan manfaat yang sepadan dengan biaya dan sumber daya yang dikeluarkan. Yang berikut contoh screening deteksi dini. Yang pertama ada kanker. Kanker terbagi atas 3, yaitu mamografi, yang bertujuan untuk mendeteksi dini kanker payudara pada wanita. Yang kedua pap smear,
untuk mendeteksi kanker serviks. Yang ketiga, kolonoskopi bertujuan untuk mendeteksi kanker kolorektal. Penyakit yang kedua, ada penyakit tidak menular. Di dalamnya ada pengukuran tekanan darah, yaitu untuk mendeteksi hipertensi. Yang kedua, pemeriksaan gula darah, yaitu untuk mendeteksi diabetes tipe 2. Yang ketiga, ada profil lipid, yang bertujuan untuk mendeteksi kadar kolesterol tinggi. Contoh penyakit yang berikut yaitu penyakit menular, yang di dalamnya ada tes HIV, yaitu untuk mendeteksi dini infeksi HIV. Yang kedua, tes tuberkulosis. Nah, tes tuberkulosis ini menggunakan uji mantox atau IGRA. Nah, lanjut, manfaat screening. Ada beberapa. Yang pertama, deteksi awal, yaitu membantu mencegah komplikasi dengan mengobati penyakit sejak dini. Yang kedua, meningkatkan harapan hidup, yaitu penanganan dini, meningkatkan peluang pemulihan. Yang ketiga, efisiensi biaya jangka panjang, yaitu mencegah perkembangan penyakit kronis yang membutuhkan biaya mahal. Yang keempat, edukasi kesehatan, yaitu memberikan informasi kepada klien tentang status kesehatannya dan langkah pencegahan. Namun, screening harus dilakukan secara efektif dan dengan pemahaman yang baik tentang manfaat dan risiko, termasuk potensi kecemasan akibat hasil positif palsu atau efek samping dari pengujian lebih lanjut. Program screening yang efektif membutuhkan dukungan dari tenaga kesehatan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya deteksi dini. Ya, masuk ke pembahasan yang berikut, yaitu deteksi dini penyulit persalinan. Nah, deteksi dini penyulit persalinan adalah proses identifikasi risiko atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan komplikasi selama proses persalinan, baik pada ibu maupun janin, sebelum atau selama persalinan berlangsung. Deteksi dini dilakukan untuk mengurangi risiko komplikasi serius, meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, serta mempersiapkan tindakan medis yang diperlukan jika komplikasi terjadi penyimpangan. Nah, manfaat patograf dalam setiap persalinan kala satu aktif, yaitu yang pertama, memantau kemajuan persalinan. Itu ada beberapa. Yang pertama, kecepatan dilatasi serviks, yaitu garis waspada dan garis tindakan. Pada patograf membantu tenaga kesehatan mengevaluasi apakah dilatasi serviks sesuai dengan harapan, yaitu 1 cm per jam atau lebih pada persalinan pertama. Yang kedua, turunnya kepala janin, yaitu memastikan kepala janin turun secara progresif ke panggul ibu. Yang berikut, mengidentifikasi penyimpangan. Mengidentifikasi distosia atau kemacetan persalinan yang memungkinkan intervensi segera untuk mencegah komplikasi seperti persalinan lama atau gagal. Pertama, memantau kondisi ibu dan janin. Frekuensi denyut jantung janin, memastikan janin tidak mengalami stres atau gawat janin. Yang kedua, kontraksi uterus, memastikan kontraksi cukup kuat dan teratur. Yang ketiga, tanda vital ibu, memantau tekanan darah, denyut nadi, dan suhu untuk mengantisipasi komplikasi seperti preeklamsia atau infeksi. Mendukung pengambilan keputusan klinis, memberikan data objektif kepada tenaga kesehatan untuk menentukan kapan melakukan intervensi seperti argumentasi persalinan, pemberian oksitosin atau rujukan ke fasilitas dengan tingkat pelayanan lebih tinggi. Meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Dengan patograf, komplikasi dapat dicegah lebih awal, mengurangi risiko seperti asfiksia
eplavisia janin, ruptur uteri, atau pendarahan postpartum. Dokumentasi yang terstandarisasi. Sebagai alat dokumentasi, partograf memudahkan koordinasi antara tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan yang berkeseimbangan. Berikut implementasi praktis dalam penggunaan partograf. 1. Tenaga kesehatan harus memastikan pengisian dilakukan secara tepat waktu atau akurat. Pelatihan rutin tentang intervensi dan tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil partograf sangat penting. Untuk pelatihan rutin tentang intervensi dan tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil partograf sangat penting untuk efektivitasnya. Dengan memanfaatkan partograf secara konsisten selama kelas 1 aktif, risiko komplikasi persalinan dapat diminimalkan dan keselamatan ibu dan bayi dapat lebih terjaga.